Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazii ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan sama-sama kita hormati, kita cintai, kita sayangi Bapak Guru Mursyid Maulana Syekh Kiai Muhammad Ali Bani Harta Siddiq As-Somadi, yang sama-sama kita hormati pada mursyid di seluruh Indonesia, yang saya hormati para koordinator zikir, baik lagi ujung pandang, Sungai Berida, yang saya hormati saya Hajar Sabil Baik, sama-sama kita hormati, yaitu Ibu Aminah beserta keluarga, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pengamal hak dan sabandi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sudah sewajarnya selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada malam hari ini kita masih tetap diberi iman sehat, iman Islam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matullah. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Wa iza qari al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Al-insanu sirrihi wa ana sirruhu la sifati. Wujuduka zambun la biasa lahu bighairi. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata bizikri. Apabila Al-Quran dibacakan, kata Allah, maka dengarkanlah baik-baik, perhatikan dengan tenang, supaya kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa, kata Allah, ya, melalui Rasulullah, ya, di hadis kursi, ya, Allah berfirman melalui hadis kursi, walaupun ini hadis tapi firman, ya. Barang siapa mengenal dirinya, dia pasti akan mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal dirinya, dia pasti akan mengenal Tuhannya. Apa itu diri? Yang mana diri? Yaitu diri itu ialah disebut hati. Hati itu adalah diri. Nah, barang siapa mengenal hatinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Al-insanu sirrihi wa ana sirruhu wa sifati. Barang siapa mengenal akan Tuhannya, binasa akan dirinya. Binasa akan diri kita, ya. Diri yang mana yang binasa? Diri yang mana yang dikenal? Ya, hati itu. Asma Allah itu. Dengan itulah kita mengenal Allah. Maka dikatakan barang siapa mengenal dirinya, dia pasti mengenal Tuhannya. Karena diri itulah yang mengenal Tuhan. Tidak sama kita mengenal Tuhan dengan kita mengenal dengan manusia, ya, beda, ya. Kalau manusia kita tatap ada di depan kita. Tetapi mengenal Allah itu, kalau kita tatap yang satu asma Allah itu, kita lebur. Kita tidak berdaya. Kita menjadi la haula wala. Itu kita ingat, lebur kita. Maka dikatakan barang siapa mengenal Tuhannya, binasa akan dirinya. Yang lebur itu apa? Yang lebur itu ingatan atau keinginan kita lebur di satu itu. Maka dikatakan barang siapa mengenal Tuhannya,
binasa akan dirinya. Wujudukan zambun la yasalahu bighairi. Orang yang tidak mampu membinasakan wujudnya, maka dia hiduplah dengan dosa. Apapun yang dibuatnya, nilainya tetap dosa. Sebagaimana penjelasan Nabi, wujuduka zambun la yasalahu bighairi. Bermula wujud kita itu adalah dosa. Maka berusahalah kita mengganti wujud kita dengan wujud Allah dengan cara mengingat Allah. Ini hati-hati ya, karena ini dosanya ini tipis ya. Asal berwujud kita itu dosa. Ini tidak lagi kita membicarakan caci mencaci orang atau menghina orang atau pelit atau sombong, tidak lagi ya. Itu udah nyata. Tetapi ini dosa yang amat halus. Kita berwujud, orang tidak tahu. Oh, kita ngaji baca Quran, kita sholat 5 waktu, kita sedekah, puasa, zakat, haji. Tetapi yang melakukan wujud kita. Kalau itu yang melakukan wujud kita, walaupun nilainya ibadah, tetap saja wujud kita itu adalah dosa. Nah, maka dikatakan, Innani anallahu la ilaha illa ana wa'budni wa aqimis salata bidzikri. Sesungguhnya aku ini Allah. Siapa yang berkata bilang aku ini Allah? Rohani kita itu mengaku aku ini Allah. Asma itu yang berkata, sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain, tidak ada Tuhan yang lain selain daripada aku, katanya. Ya. Nah, dirikanlah sholat untuk mengingat, maka sembahlah aku, kata Allah. Nah, maka sembahlah aku. Bagaimana cara menyembahnya? Dirikan sholat untuk mengingat Allah. Alaika bizikri wa innahu nurun. Tetaplah dengan zikir, karena zikir itu adalah nur buat kita ya. Apa maksudnya dirikan sholat untuk mengingat Allah? Aqimus salat bizikri, aqimus salata bizikri. Dirikan sholat untuk mengingat Allah. Dirikan sholat untuk berzikir kepada Allah. Nah, ini jangan sampai kita menyembah waktu lagi ya Bapak Ibu ya. Dirikan sholat untuk berzikir kepada Allah. Aqimus salata bizikri. Bizikri artinya zikir. Kalau di bahasa Melayu kan, bahasa kaumnya itu zikir itu ialah mengingat. Maka dikatakan dirikan sholat untuk mengingat Allah. Alaika bizikri gitu ya. Nah, jadi zikir itu adalah sholat. Berarti kenapa kita mendirikan sholat? Karena kita ingin mengingat Allah. Mengingat Allah ini tidak mesti di dalam rukun 5 waktu saja. Bukan berarti kita tidak sujud, tidak boleh kita melakukannya. Gerakannya boleh diganti. Mau keadaan duduk, berdiri, berbaring, boleh. Mengingat Allah itu nilainya tidak ada bedanya tak kala kita sujud dan ruku. Karena besarnya manfaat ibadah itu bukan kelakuan kita. Besarnya nilai ibadah kita itu karena ada Allah di dalam ibadah kita itu. Kita bisa mengingat Allah. Nah ya, jadi inilah sering kita katakan kalau ilmu kita ini adalah ilmu kasih sayangnya Allah. Allah beri kita kemudahan semudah-mudahnya untuk kembali kepadanya, untuk mengingatnya. Tak kala kita mengingat Allah, itulah namanya kembali. Ya, jangan kita salah memahami. Bapak Ibu saudara saudari yang dirahmati Allah. Jadi kita di sini bukan menggurui ya, ilmu kita sama. Di sini kalau saya berbicara, ini hanya untuk mengenal amalia saja, mengenai amal kita, bagaimana caranya amal kita ini semakin meningkat. Nah, bukan keilmuan, ilmu itu tidak boleh saya kutak-katik. Itu haknya hak mutlaknya Bapak Guru musik. Itu udah benar apa yang terima. Nah, di sini kita hanya saling menyemangatkan saja tentang amalia kita. Bukan saya menggurui. Kalau saya menggurui berarti ada ilmu baru ya. Ilmu kita sama. Seperti
Macam mana kita menanam sesuatu, kalau betul cara kita menanamnya dan merawatnya, artinya pasti hasilnya buahnya manis, ya, enak. Tapi kalau salah cara kita menanamnya, memeliharanya, maka buahnya nggak bagus. Walaupun pohon kita sama pohon zaitun ini, kita sama-sama punya pohon yang diberkahi oleh Allah. Nah, pohon ini, asma ini diberkahi oleh Allah. Pohon yang diberkahi, pohon zaitun, tidak tumbuh di barat, tidak di timur, tetapi di antara hati dengan pikiran. Maka ketemunya hati kita dengan pikiran melalui asma itu, titian itu, maka dikatakan titian, dikatakan jalan yang lurus. Asma ini adalah sumber, ya, sumber pengetahuan, sumber bacaan. Jangan sampai kita fokus dengan bacaan, lupa dengan sumber bacaan. Nah, ini kualat kita. Maka dikatakan celaka orang yang sholat, celaka orang membaca. Kenapa? Bacaannya dibetulkannya, dilupakannya yang punya baca. Nah, tidak dikenal di agama Islam seperti itu, ya. Jadi jangan lupakan sumbernya. Tanpa rohani kita tidak bisa membaca, lidah tidak bergerak, mulut tidak bisa bergerak. Jadi jangan kita mengingat sifatnya, lupa dengan zatnya. Tidak mungkin ada sifat kok tidak ada zatnya. Tidak mungkin ada gerakan kok tidak ada rohnya. Nah, maka kita selalu fokus dengan rohnya. Kalau pengetahuan itu pasti akan hilang dia. Nah, jadi maka berhati-hatilah kita. Di sini kita bukan satu mengurus, sekali lagi saya katakan, saya tidak ada bermaksud menggurui Bapak Ibu. Di sini kita harus hanya saling menyemangatkan saja, memperbaiki amalia kita supaya benar-benar dengan berkelilingnya kita zikir tiap malam, tetapi ya semakin dekat, semakin membuat kita dekat dengan Allah. Jangan sampai kita makin banyak berjuang, tetapi membuat kita semakin jauh dari Allah. Ya, jadi kita sama-sama berhati-hatilah, karena kita ini nggak tahu, tak besok, tak lusa, tak bulan depan, tak tahun depan kita dipanggil Allah. Kita tidak diberitahu. Nah, maka kita hanya disuruh bersiap-siap, sebagaimana Allah sindir kita. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ini sindiran Allah. Jangan yang kamu urus hidup saja. Nah, itu maksudnya. Tapi uruslah juga kematianmu. Nah, itulah caranya Allah menyindir kita. Ketika mati itu datang, kata Allah, sedetik tak bisa diundurkan, sedetik tak bisa dimajukan. Apa maksudnya sindiran Allah ini? Jangan lengah-lengah dalam ibadah kepada Allah. Nah, itu maksud dari pemahamannya seperti itu. Itu kan artinya. Jangan lagi lengah-lengah. Karena ketika mati itu datang, kita tak bisa lagi ibadah, tak bisa diundurkan dan tak bisa dimajukan. Nah, maka pergunakanlah sebaik-baik mungkin waktu luang kita, waktu sehat kita, waktu kita punya harta. Nah, pergunakanlah sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, supaya nanti kita sakit tidak ada lagi perkataan aku mau zikir tapi aku sakit. Nah, supaya jangan ada lagi perkataan ini, maka Allah ingatkan kita seperti itu. Nabi juga mengingatkan seperti itu. Waktu kamu muda ya ibadahlah sebanyak-banyaknya. Waktu kamu punya kerapangan waktu, ya beribadahlah sebanyak-banyaknya. Waktu kamu punya harta, ya beribadahlah sebanyak-banyaknya. Waktu kamu sehat, beribadahlah sebanyak-banyaknya. Supaya nanti tidak ada lagi perkataan aku tak bisa berzikir dan tua, aku tak bisa zikir tak ada duit. Kan kita kan tidak selama ini tak punya uang. Waktu kita punya uang tidak juga kita gunakan untuk berzikir kan. Nah, maka kita diingatkan seperti ini ya. Apa seperti yang sering ya. Ini Bu Rita tahu yang rumah itu jaga 5 sebelum datangnya 5. Nah, itu benar itu. Itu pesan Nabi itu. Itulah cara teori kita melawan hawa nafsu kita. Nah, kita jaga 5 sebelum datang 5 itu ya.
Nah, saya rasa ini dulu sebagai pengantar. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita buka hakikat kita. Kita ikhlaslah ya. Sebentar. Ikhlaslah untuk beribadah. Ikhlas menyebut nama Allah. Ikhlaskan hati kita jatuh ke asma itu. Jatuhkan hati kita ke asma itu supaya betul-betul sampai ke Allah, sampai ke punya nama. Kalau kita tidak mampu menjatuhkan hati kita di asma itu, maka gagallah kita sampai ke Allah. Walaupun kita menyebut Allah, kuncinya hati yang sampai, ya, bukan perkataan yang sampai, tetapi hati kita yang sampai. Maka fokuskan, betulkan makrifat kita untuk berzikir kepada Allah.